Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang konsep dasar profesi kependidikan. Berikut akan dibahas pengertian-pengertian dari profesi, profesional, profesionalitas, profesionalisme, dan profesionalisasi. Oke, yang pertama, profesi merupakan jabatan atau pekerjaan pada bidang tertentu yang sesuai dengan keahliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Keahlian tersebut diperoleh dari pendidikan dan pelatihan resmi. Profesional merupakan orang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu. Profesional merujuk pada sebutan orang yang menyandang profesi dan sebutan terhadap penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai profesinya. Nah, penyandangan gelar profesional ini telah mendapatkan pengakuan secara formal dan non-formal. Misalnya pemberian gelar guru profesional. Berikutnya, profesionalitas merupakan sikap para anggota profesi terhadap profesinya. Profesionalitas juga terkait dengan tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Profesionalitas merupakan bentuk sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai di bidangnya dan sungguh-sungguh terhadap profesinya. Berikutnya adalah profesionalisme, merupakan komitmen para anggota profesi untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, profesionalisme ini merupakan pemahaman seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Profesionalisme menunjukkan perpaduan antara kompetensi yang dikuasai dengan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab secara moral. Dan yang berikutnya adalah profesionalisasi. Merupakan proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan anggota profesi. Nah, ini dapat dilakukan melalui apa saja? Misalnya, lewat penelitian, diskusi antar rekan seprofesi, kemudian melalui penelitian dan pengembangan. Terus kemudian bisa juga dengan membaca karya akademik terkini, kegiatan belajar mandiri, mengikuti pelatihan, penataran, studi banding, observasi, dan lain sebagainya. Nah, itulah pengertian-pengertian dari profesi, profesional, profesionalitas, profesionalisme, dan profesionalisasi. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa memahaminya dan mengetahui perbedaannya. Berikutnya adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan profesionalisme. Yang pertama, pengetahuan. Seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas. Guru hendaknya mengembangkan dirinya dengan meningkatkan penguasaan pengetahuan secara terus-menerus sehingga pengetahuan yang dimilikinya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua adalah kemampuan. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga guru harus terus berlatih dalam meningkatkan kemampuannya, baik kemampuan pengetahuan dan kemampuan keterampilan mengajar. Yang ketiga adalah skill, keterampilan. Seorang guru harus memiliki dan menguasai keterampilan dasar mengajar. Ada 8 jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Nah, 8 jenis keterampilan dasar mengajar ini nanti untuk lebih jelasnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, yang berikutnya adalah sikap. Sikap diri yang sangat diperlukan dalam mengembangkan profesionalisme adalah disiplin. Disiplin yang tinggi harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian percaya diri yang positif, kemudian sikap yang ramah, yang akrab dengan peserta didiknya. Yang kelima adalah kepribadian. Kepribadian guru sering ditiru
atau bahkan akan pasti ditiru oleh peserta didiknya, sehingga guru harus memiliki kepribadian yang baik. Kemudian yang terakhir adalah kebiasaan. Nah, pengembangan kebiasaan diri harus dilandasi dengan kesadaran bahwa usaha tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang. Kebiasaan positif yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional adalah apa? Misalnya, menyapa dengan ramah, memberikan pujian kepada peserta didiknya dengan tulus, menyampaikan rasa simpati, menyampaikan rasa penghargaan kepada peserta didiknya, kepada teman sejawatnya yang berprestasi, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yaitu karakteristik profesionalisme. Di antaranya, ini ada beberapa karakteristik profesionalisme. Nah, memiliki landasan pengetahuan yang kuat. Seorang guru, selain harus terampil dalam mengajar, guru juga harus memiliki pengetahuan yang luas, bijak, berakhlak mulia, dan dapat bersosialisasi dengan baik. Karena itu, seorang yang ingin menjadi guru yang profesional selain harus memiliki 4 kompetensi guru sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, seorang guru ini juga harus memiliki karakteristik tertentu. Nah, untuk bahasan tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, ini nanti akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian, memiliki kecakapan untuk memperkirakan kepribadian dan suasana hati secara cepat. Nah, ini maksudnya adalah dapat mengontrol emosi dengan baik. Jadi guru tidak boleh emosinya meluap-luap begitu. Nah, terus kemudian memiliki kesabaran, keakraban, sensitivitas yang diperlukan untuk menumbuhkan semangat belajar. Nah, jadi guru di sini harus bisa memotivasi siswa untuk semangat dalam belajar. Kemudian, memiliki pemikiran yang imajinatif dan praktis dalam usaha memberi penjelasan pada siswa. Jadi, guru memang harus bisa menjelaskan sejelas-jelasnya materi yang disampaikan dalam pembelajaran. Kemudian, memiliki kualifikasi memadai dalam bidangnya, baik isi maupun metode mengajar. Jadi di sini guru harus kreatif dan inovatif. Selalu membuat pembaharuan-pembaharuan dalam trik atau strategi-strategi mengajar. Kemudian guru ini juga harus memiliki sikap terbuka, luas, dan eksperimental dalam metode dan teknik. Terus melatih diri untuk mengembangkan potensinya, itu sangat penting dilakukan oleh seorang guru profesional. Nah, itulah beberapa karakteristik profesional yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Berikutnya adalah watak profesional. Watak profesionalisme ini pekerjaan yang dilakukan seorang profesional itu semata-mata untuk apa? Untuk merealisasikan kebaikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti. Seorang profesional menjalankan pekerjaannya harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi. Nah, kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral dan harus menundukkan diri pada sebuah kode etik yang dikembangkan dan disepakati. Nah, pada dasarnya, semua pekerjaan yang dilakukan oleh seorang profesional harus berdasarkan bidang keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan kode etik yang berlaku. Seorang guru profesional harus memiliki watak dan kepribadian yang baik. Karena apa? Karena segala tingkah laku guru akan ditiru oleh peserta didiknya. Oke, baik. Sampai di sini pembahasan kali ini. Silahkan dipelajari kembali materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.